Halo sahabatku seperjuangan, selamat datang kembali di my channel. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan tentang sejarah-sejarah yang akan kita bahas di channel ini. Singapura. Kalau kalian melihat negara ini, apa yang kalian pikirkan? Apa ya? Apa kalian percaya, kalau dulunya negara ini pernah diserang segerombolan ikan todak? What? Cerita ini begitu melegenda di tanah Melayu Kepulauan Riau, Malaysia dan Singapura itu sendiri. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pada zaman dahulu, ada seorang pedagang dan ulama dari negeri Pasai yang bernama Tun Jana Khatib. Ia datang ke Singapura bersama kedua pengikutnya untuk membuka lembaran baru sambil berdagang. Dan ia pun begitu disegani oleh rakyat Singapura, karena sikapnya yang lemah lembut dan berbudi bahasa. Hari demi hari pun berlalu, dan Tun Jana Khatib dipanggil ke istana Singapura. Ia pun menjelaskan keberadaannya di negara Singapura itu hanya untuk berdagang. Setelah pembicaraan yang begitu panjang, Tun Jana Khatib pun keluar dan berjalan di samping istana. Lalu ia berdiri di hadapan sebatang pohon pinang. Permaisuri raja pun melihat keadaan Tun Jana Khatib yang sedang merenung mata ke arah pohon pinang itu. Tiba-tiba saja, pohon pinang itu terbelah menjadi dua dan tersungkur ke tanah. Sang raja pun melihat kejadian itu dari lantai atas istananya. Lalu, ia turun bertemu dengan penasehatnya dan memberi arahan untuk menangkap serta membunuh Tun Jana Khatib. Pihak istana pun dapat menangkap Tun Jana Khatib. Lalu, Tun Jana Khatib pun bersumpah, "Hai kamu semua, ketahuilah kamu semua, aku relakan kematian ini." Tetapi raja yang zalim itu tidak akan terlepas begitu sahaja. Dia hanya membayar harga atas kezaliman itu, dan percayalah Singapura ini akan huru-hara, akan ditimpa malapetaka yang dahsyat. Ketika sebilah keris menikam Tun Jana Khatib, tiba-tiba, terdengar suara petir dan turun angin yang begitu kencang, pertanda atas sumpahan beliau tadi. Ketika mereka ingin membawa jenazah Tun Jana Khatib ke tanah perkuburan, mengikut legenda, jenazah beliau tiba-tiba saja hilang, tapi darahnya masih ada. Beberapa menit kemudian setelah kejadian tersebut, a few moments later, semua orang dibuat terkejut karena darah Tun Jana Khatib berubah menjadi batu. Sementara itu, penduduk yang berada di daerah Langkawi dibuat gempar, karena mayat Tun Jana Khatib terbaring di tepi pantai. Lalu, penduduk di sana pun langsung membawa jenazah itu dan kemudian dikebumikan di sebuah tanah perkuburan yang dari dulu sampai sekarang dipanggil makam purba. Diserang ikan todak. Setelah kejadian terbunuhnya Tun Jana Khatib, nelayan yang berada di tepi pantai tiba-tiba bergegas lari ke daratan, dikarenakan beberapa ekor ikan todak mulai menyerang orang-orang yang berada di sekitar kawasan tersebut. Satu persatu, orang-orang yang berlarian tersebut banyak yang jatuh tersungkur karena tertancap mulut ikan todak. Ikan todak yang semakin banyak pun huru-hara menyerang sana-sini. Peristiwa itu membuat Raja Singapura menjadi kaget, karena banyak bilangan rakyatnya telah menjadi korban. mengerikan. Lantas, Raja Singapura segera mengarahkan pengawalnya menyediakan seekor gajah tunggangannya dan langsung pergi ke tempat kejadian. Setelah Raja sampai di tempat kejadian, dia pun begitu merasa amat tertekan karena di kawasan pantai itu penuh dengan rakyatnya yang sudah mati. Maka Raja Singapura mengarahkan orang-orang yang ada di situ untuk berbaris di tepi pantai, dan menjadikan betis masing-masing sebagai pendinding dari serangan ikan todak. Namun usaha sang raja gagal, satu demi satu dari mereka mati. Sehingga membuat semua orang yang berada di situ dalam ketakutan, dan mereka menyangka tiada harapan lagi untuk bertahan hidup.
Keadaan ini pun membuat Raja Singapura bertambah murka dan sambil berkata, "Sesiapa yang lari, akan dikira sebagai pendurhaka kepada raja yang akan ditimpa musibah." Tiba-tiba saja, ada seorang kanak-kanak yang berusia 7 tahun yang bijaksana bernama Hang Nadim, datang menghadap kepada sang raja. Ampun tuanku. Dengan segala hormat, ia pun memberikan saran, lebih baik jika yang dibariskan itu adalah batang pisang untuk dijadikan pagar pertahanan. Dan akhirnya, sang raja pun setuju atas usulan yang diberikan oleh Hang Nadim itu. Lalu ia memerintahkan orang-orang yang ada di situ untuk meninggalkan pantai dan pergi mencari batang pisang. Lantas mereka pun pergi mencari batang pisang, dan beberapa jam kemudian batang-batang pisang yang sudah ditebang, langsung dibawa ke pantai untuk dirakit menjadi pagar. Tidak lama kemudian, ikan todak telah menyerang semula dan akhirnya ikan todak itu pun tersangkut di batang pisang. Mereka yang melihat kejadian itu pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Akhirnya, ikan todak berhenti menyerang dan orang-orang yang berada di situ bergegas pergi ke pantai untuk membersihkan ikan-ikan todak yang menempel di batang pisang. Singapura pun akhirnya bebas dari serangan ikan todak. Sang raja pun telah memuji kebijakan Hang Nadim dalam upaya mencegah ikan todak itu. Lalu, raja mengundang Hang Nadim datang ke istana untuk menerima anugerah atau penghargaan darinya. Sementara itu di istana, kebanyakan pembesar berasa iri hati dan merasa benci dengan kebijaksanaan Hang Nadim. Karena pada pengamatan mereka, apabila Hang Nadim sudah dewasa nanti, dia mungkin akan diangkat tinggi dan Hang Nadim akan merampas kuasa baginda sang raja dan memerintah Singapura pada suatu hari nanti. Para pembesar yang iri hati itu pun berhasil menghasut sang raja Singapura, dengan berita-berita fitnah yang menuju ke Hang Nadim. Raja Singapura yang mudah percaya akan fitnahan tersebut, telah mengarahkan pembesar supaya membatalkan istiadat penganugerahan dan diganti dengan perlaksanaan hukuman mati kepada Hang Nadim. Tanpa ia sadari, Hang Nadim dengan mengucap salam kepada ibunya, ia pun mulai pergi ke istana untuk menghadiri istiadat penganugerahan tersebut. Tetapi, setibanya ia sampai ke istana, ia merasakan sesuatu ada yang tidak beres dan pengawal pun menangkap Hang Nadim. Keadaan ini pun menjadi tegang, alih-alih mendapat anugerah dari sang raja, justru ia malah diseret ke tengah halaman. Tanpa membuang-buang waktu, sang raja pun mengarahkan pengawal supaya segera mungkin melaksanakan hukuman mati ke Hang Nadim. Hang Nadim pun menangis sejadi-jadinya, hukuman mati yang ia terima dengan cara dilemparkan ke dalam lautan dengan kakinya diikat tali dan pemberat. Dan akhirnya, Hang Nadim pun telah menemui ajalnya di dasar laut, akibat fitnahan-fitnahan pembesar istana. Cerita ini pun sampai dibuat filmnya yang diarahkan oleh Omar Rojik yang diterbitkan melalui Malay Film Productions. Baiklah, cuma sampai di sini saja saya mendapatkan informasinya. Bila banyak kekurangan, sekiranya saya minta maaf sebesar-besarnya. Sebelum pamit, saya ucapkan terima kasih banyak, karena sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, yang pastinya tidak akan kalah menariknya.